kami pingin bahwa Gerahan Pramuka itu kolaborasi dengan misalnya instansi-instansi terkait, ya tentunya berkaitan dengan pelayanan publik, berkaitan dengan bencana, berkaitan dengan permasalahan lain yang kira-kira memang biasa ditemukan oleh Pramuka Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Pramuka Jakarta, saat ini kita berjumpa di podcast Pramuka Jakarta. Kali ini saya Widya Sukma bersama Kak Yadi Rusmayadi, Ketua Kuartir Cabang Jakarta Pusat. Sehat Kak Yadi? Alhamdulillah. Baik. Supaya lebih enak, saya buka masker ya Kak ya. Baik. Jadi sahabat Pramuka Jakarta, kali ini saya bersama dengan Kak Kuartir Jakarta Pusat yang sudah terpilih untuk yang periode kedua. Gimana nih Kak, kesan dan pesannya selama satu periode menjadi orang nomor satu di Kuartir Cabang Jakarta Pusat? Ini langsung serius ya pertanyaannya, mungkin sekalian saya juga izin Kak. Jadi ya tentu yang pertama kita bersyukur bahwa untuk kedua kalinya saya menjabat jadi Ketua Kuartir Cabang Jakarta Pusat. Kalau ditanya suka duka ya pasti banyak sukanya, ada dukanya gitu ya. Tapi itulah bagian dari perjalanan yang mudah-mudahan apa yang sudah dihasilkan 5 tahun kemarin ya juga banyak nilai ibadahnya bagi anak-anak pramuka di Jakarta Pusat. Amin. Nah, itu cerita periode pertama. Sahabat Pramuka Jakarta, adik-adik, kakak-kakak yang gabung di podcastnya Pusinfo Kuarda DKI Jakarta, saat ini kita akan berbincang lebih santai. Tadi saya nggak enak tuh dikritik tuh, kita sersan, serius tapi santai. Karena pramuka itu di sini senang, di sana senang, sahabat Pramuka Jakarta. Nah kayak di untuk periode kedua nih Kak, ya biasanya kan pengurus setelah mucap membuat konsep selama 5 tahun dibagi 5, ada program tahunan. Untuk tahun pertama kira-kira yang akan di bahasanya Pak Mas Menteri Pariwisata yang akan digaspol, yang diunggulkan kayak di. Ya. Mungkin ini bahasanya sahabat Pramuka Jakarta ya? Ya, sahabat Pramuka Jakarta. Salam buat sahabat Pramuka Jakarta. Tentu ya berkaitan dengan kepengurusan yang kedua kali, ya kami pingin bahwa Gerahan Pramuka itu kolaborasi dengan misalnya instansi-instansi terkait, ya tentunya berkaitan dengan pelayanan publik, berkaitan dengan bencana, berkaitan dengan permasalahan lain yang kira-kira memang biasa ditemukan oleh Pramuka Jakarta. Sehingga ya salah satunya di periode ini kami pingin bahwa misalnya Jakarta Pusat itu ada semacam kolaborasi dengan Dinas Dukcapil, ya kebetulan karena memang saya di sini. Nah, salah satunya misalnya ngobrol santai dengan Dukcapil, ya tentu dalam ngobrol santai itu kami juga kepingin bahwa ada yang dihasilkan, artinya ada pengetahuan yang disampaikan kepada rekan-rekan Pramuka Jakarta, ya khususnya misalnya para guru pendidik, pengajar, pelatih dan pembina, ya dan lebih khusus kepada rekan-rekan Pramuka Jakarta itu sendiri, gitu. Artinya untuk lebih membuka wawasan lah yang bisa kita berikan kepada Pramuka Jakarta. Wah, mantap, sahabat Pramuka Jakarta. Ini penting karena di era pasca pandemi ini sudah saatnya kita melakukan sinergi untuk anak negeri. Salah satunya adalah kolaborasi. Kolaborasi tidak hanya pramuka dengan pramuka, tapi pramuka dengan perangkat atau bisa kalau kita ikut undang-undang kayak di bagian dari majelis pembimbing nih. Namun demikian satu hal Kak, kita sudah mulai mencoba pola seperti yang diminta oleh Kak Mabida pada saat pelantikan. Bagaimana kita melakukan kegiatan-kegiatan yang tadinya etalase di gugus depan menjadi muncul di ruang publik, adalah kegiatan urban scouting atau pramuka perkotaan. Salah satunya mungkin yang akan ditawarkan oleh kakak-kakak dari Dukcapil adalah pendataan. Wabil khusus nih sahabat Pramuka Jakarta, Dukcapil akan mendukung program KJP, Kartu Jakarta Pintar, dengan
Kalau boleh cerita Kak, ini gimana nih Kak? Saatnya memang anak Jakarta yang selama ini PJJ tapi dia juga harus sekolah, kalau dia harus keluar rumah harus punya identitas. Oke. Nah ini program yang menurut saya memang membumi dan nggak wajib sih, tapi kudu Kak. Iya. Biar santai, kudu. Karena anak-anak kalau nggak ada identitas gimana ceritanya nih? Ini perkenalan dulu ya, karena kan kita belum resmi gitu. Kalau memang dalam nanti ke depan lebih baiknya kan kita dibahas bersama. Tentu kan ada ikatan resmi kolaborasi antara Pramuka dengan Dukcapil gitu. Tapi mungkin sebagai bahan awal perkenalan ya mungkin yang ringan-ringan aja lah saya sampaikan, misalnya terkait kartu identitas anak gitu ya. Kenapa? Kartu identitas anak itu adalah identitas bagi anak di bawah 17 tahun yang memang sebagai bukti diri yang bersangkutan memang sudah terdokumentasi dalam database kependudukan khususnya di DKI Jakarta. Nah ini berupa kartu semacam KTP tapi bagi anak-anak yang di bawah 17 tahun atau anak-anak dan remaja. Nah kayak juga kan kita punya dua, yang satu memang tidak pakai foto, yang kedua yang memakai foto. Bagaimana perbedaannya? Yang di bawah 5 tahun kita tidak menampilkan fotonya, tetapi yang 5 tahun sampai dengan 17 tahun itu sudah ada fotonya. Itu perbedaannya. Nah, sahabat Pramuka Jakarta, ternyata sinergi ini memang jalan. Jadi Kak, kalau di kegiatan Pramuka Internasional, memang untuk adik-adik yang berumur siaga tidak boleh menampilkan profil. Itu memang sudah programnya dunia. Nah, begini Kak Yadi, ini kan kita mau tidak mau sekarang sudah masuk Pramuka berbasis sekolah. Nah, yang diutamakan kan buat adik-adik yang masih di SD ini bagaimana nih Kak? Karena kami dan juga di keluarga ada bidang komunikasi, advokasi dan informasi. Sekarang bagaimana kita melakukan strategi sosialisasi untuk advokasi kepada masyarakat? Karena sebagaimana kita ketahui sahabat Pramuka Jakarta, kalau kita bicara anak-anak adik-adik kita peserta yang SD yang masih siaga atau kelas rendah, ini kita harus melibatkan orang dewasanya nih, orang tuanya nih. Kayak gimana? Mungkin sudah punya strategi khusus nih. Boleh dong dibocorin? Penerbitan KIA itu sendiri gitu di DKI ini kita sudah kerjasama dengan misalnya khusus yang yang anak yang baru dilahirkan, kita beberapa fasilitas kesehatan baik RSUD swasta, RSUD negeri sampai dengan tingkat bidan mandiri kita sudah lakukan kerjasama. Itu di kurang lebih sudah 165 paskes yang sudah melakukan kerjasama. Ini terkait dengan pelayanan integrasi, bagaimana untuk memaksimalkan masyarakat dalam memperoleh data kependudukan. Pada saat seorang ibu melahirkan anak di paskes tersebut, maka pulang sudah membawa identitas kependudukan, baik dari KIA itu sendiri yang tadi saya sampaikan, updating kartu keluarga maupun akte kelahiran. Selain dia yang bersangkutan juga menerima surat kelahiran dari rumah sakit tersebut. Nah, yang kedua strateginya kita bekerja sama dengan sekolah-sekolah, bagaimana anak-anak yang belum memiliki KIA kami sasar sampai dengan tingkat sekolah, khususnya yaitu tadi yang disampaikan kakak yang usia SD itu kita masuk ke sekolah-sekolah dan penerbitan KIA-nya kita bantu dan kami berikan di sekolah, karena pada saat pengajuan juga melalui sekolah. Mungkin itu salah satu strategi kita bagaimana ini bisa memasyarakat. Nah, kedepannya kita kepingin bahwa KIA itu menjadi identitas resmi pada saat anak-anak masuk sekolah gitu. Tentu ada kebanggaan tersendiri bagi anak-anak, misalnya mereka kalau saja memegang akte kan harus disimpan rapi di rumah gitu, tapi ini adalah kartu yang bisa dibawa oleh anak-anak, dan ini kita harus lebih memasyarakatkan lagi sehingga kalau di DKI sendiri gitu, dari KIA yang diwajibkan kita sudah luar biasa sebetulnya pencapaiannya. Kurang lebih dari 11 juta penduduk DKI ini 3 jutanya itu
anak yang di bawah 17 tahun dan ini harus sudah kaya. Nah, kita sendiri sudah hampir 2.700.000-an itu sudah memiliki KIA. Jadi total kita sudah kurang lebih 89% lah kepemilikan KIA di DKI Jakarta. Jadi harusnya ke depan juga harus sudah siap seluruh pelayanan publik berkaitan dengan anak-anak juga sudah melalui kartu identitas anak itu. Tuh, lengkap sekali Kak. Cuma mungkin saya dari sisi pramukanya bisa menawarkan pengurus kuartir cabang Jakarta Pusat atau kuartir ranting di seluruh Kuarcap mungkin bisa membantu secara pendekatan buat para pembina di sekolah melalui kursus orientasi, kursus mahir mungkin kan, kegiatan-kegiatan dewan kerja. Saya kira sudah saatnya kita memadu-madankan konsepsi agar semuanya aplikatif. Sehingga Pramuka punya peran nih, sahabat Pramuka Jakarta, kita membantu program pemerintah untuk kartu identitas anak. Nah, kayak ini satu nih, saya ide nakal nih. Kalau yang buat SMP, SMA rata-rata kan adik-adik kita nih pasti punya dompet. Nah ini mudah-mudahan kakak-kakak di Dukcapil ataupun di Pemda maupun Pemkot sudah memikirkan itu bagaimana mengamankan kartu ini untuk dibawa. Karena ini adik-adik atau anak-anak kita bawa kalau keluar rumah ya. Nah ini gimana nih Kak ceritanya nih Kak? Ya memang kalau secara pasti strategi bagaimana bisa mereka praktis membawa memang agak sulit gitu ya, apalagi anak di bawah 15 tahun, anak di bawah 5 tahun, tentu ini masih dipegang orang tuanya. Nah yang sudah masuk kategori sekolah SD, mereka sedang mungkin itu disimpan di dalam tasnya mereka gitu. Jadi secara khusus ya kalau mereka harus sudah mulai pakai dompet ya saya kira menyesuaikan lah gitu, tapi minimal mereka sudah mengenal bahwa mereka sudah diberikan identitas. Kenapa gitu? Identitas KIA ini pada saat misalnya lahir sampai 5 tahun mereka pegang tetapi belum ngeh kan. Tetapi disitulah bukti kepemilikan nomor induk kependudukan. Sehingga ini akan berlaku sampai anak tersebut misalnya meninggal dunia, identitas yang akan dipakai juga akan menggunakan nik tersebut gitu. Begitu masuk 5 tahun mereka sudah mulai diperkenalkan dengan fotonya. Masuk 17 tahun mereka tinggal tukar tuh KIA, masuk perekaman 17 tahun nanti ditukar dengan KTP orang dewasa, artinya melalui KTPL, dan ini mereka bisa gunakan lagi untuk kepentingan publik lainnya. Nah ini yang kita pingin sasar gitu, dari masa usia anak-anak maupun remaja mereka sudah paham tentang pentingnya identitas kependudukan gitu, sehingga kita kalau sekarang misalnya woro-woro bisa memberikan pengumuman, ayo siapa yang belum punya identitas gitu, mereka kadang-kadang cuek atau mereka selama ini memang tidak pernah ketemu dengan pelayanan publik. Misalnya orang-orang yang pinggiran, orang-orang yang tidak pernah ke bank, tidak pernah ngurus BPJS. Begitu mentok pada saat mereka sakit, mereka ternyata tidak punya identitas gitu. Nah,